Nah, kali ini kita akan belajar tentang teorema sederhana lainnya. Sebelumnya kan kita sudah pelajari teorema urutan untuk barisan konvergen seperti Squeeze, teorema Apit, dan yang lainnya. Nah, sekarang sebelumnya kita review dulu contoh yang menggunakan mungkin teorema-teorema sebelumnya. Kali ini kita ambil contoh buktikan bahwa barisan Bn dengan Bn-nya itu berbentuk 1/n tambah 1 kuadrat tambah 1/n tambah 2 kuadrat tambah seterusnya sampai 1/n tambah n kuadrat. Ini untuk setiap n bilangan asli. Bagaimana kemudian untuk membuktikannya? Kita membuktikan berarti bukti. Pertama kita tinjau, ternyata ini kan sukunya, suku pertama itu nilainya pasti lebih besar dari suku kedua, dan pasti seterusnya begitu, lebih besar suku kedua ini pasti lebih besar lagi dari suku ketiga, dan yang paling kecil adalah ujung. Sehingga kalau kita mau urutkan, kita bisa buat barisan ini menjadi seperti ini. Untuk setiap n elemen asli berlaku, kita peroleh bahwa nanti ini kan sukunya ada sebanyak n, ini n tambah 1, n tambah 2 sampai n tambah n. Berarti di atasnya kalau kita anggap sama-sama saja semua, kita ambil yang paling kecilnya di sini yang mana? Yang paling kecilnya adalah ini. Jadi yang paling kecilnya adalah yang ini. Maka kita bisa tulis ini sebanyak n kali. Berarti kita bisa tulis begini, n kali 1/n tambah n kuadrat kita bisa tulis seperti ini, n kali itu. Ini pasti lebih kecil sama dengan ini semua. Berarti lebih kecil sama dengan ini semua, berarti kan Bn. Kemudian ini juga kita perhatikan, ini kan lebih besar dari semua sukunya atau sama, berarti kita bisa tulis lagi begini, lebih kecil sama dengan n kali 1/n tambah 1 kuadrat. Saya kira ini cukup jelas untuk kita lihat. Selanjutnya dari bentuk yang terakhir ini kita bisa tulis seperti ini, lebih sederhananya lagi, n tambah 1 itu lebih besar dari n, maka ini bisa ditulis n per n kuadrat. Saya kira jelas juga seperti itu. Sehingga kita peroleh bentuk bahwa ini menjadi n per 2n, atau langsung saja ya, n per 4n kuadrat kecil sama dengan Bn, kecil sama dengan atau kurang dari sama dengan 1/n. Kita tahu bahwa 1/n itu konvergen ke 0. Jadi yang ini sudah tidak ada masalah. Tinggal yang kirinya. Ini bisa kita tulis 1/4n kurang dari sama dengan Bn, kecil sama dengan 1/n. Saya kira jelas bahwa kalau kita punya 1/n yang konvergen ke 0, maka juga jelas bahwa C dikali 1/n itu untuk C besar 0, C kali 1/n juga konvergen ke 0. Maka artinya kan kita peroleh 1/4n ini pasti konvergen ke 0. Sehingga dengan teorema Apit diperoleh bahwa Bn ini pasti konvergen ke 0. Jadi ambil Bn sebagai diapitkan begini. Di teorema Apit kan kita bisa tulis seperti ini. Ini kita pandang sebagai xn-nya, ya, kecil sama dengan ini yn-nya, ini sebagai zn-nya. Di sini kan kita peroleh ini zn-nya konvergen ke 0, ini xn-nya konvergen ke 0. Menurut Apit maka Bn harus konvergen ke titik konvergen yang sama dengan xn dan zn. Jadi Bn harus konvergen ke 0. Saya rasa terbukti sampai di sini. Selanjutnya kita masuk ke teorema sederhana yang pertama. Jika kita memiliki barisan xn yang konvergen katakanlah ke x, maka barisan nilai absolutnya atau barisan mutlak xn itu pasti konvergen ke mutlak x. Bagaimana membuktikannya? Kita coba buktikan. Bukti pertama, kita akan diketahui, berarti kita akan diberikan misalkan xn, kita langsung saja yang lebih sederhana penulisannya, xn barisan yang konvergen ke x. Yang mau akan ditunjukkan adalah xn mutlaknya konvergen ke mutlak x.
Sebenarnya dari sini idenya ingat ketaksamaan segitiga, bahwa mutlak xn kurang mutlak x itu kecil sama dengan mutlak xn kurang x. Saya kira ini ide yang cukup untuk menyelesaikan bukti dari teorema ini. Kita coba mulai. Berarti pertama, definisinya konvergen kan yang untuk setiap epsilon itu. Berarti pertama diambil sebarang epsilon besar 0. Kemudian karena xn konvergen ke x, maka untuk epsilon di atas terdapat k bilangan asli, sehingga untuk semua bilangan asli n yang lebih besar sama dengan k, berlaku bahwa xn mutlaknya dikurangi dengan mutlak dari xn kurang x itu kurang dari epsilon. Sehingga untuk kita bisa memilih k, sehingga untuk setiap n yang besar sama dengan k, jadi di sini k elemen asli adalah k barisan xn, ya seperti itu. Kurang lebih diperoleh bahwa mutlak dari mutlak xn kurang mutlak x, menurut ketaksamaan segitiga ini kecil sama dengan mutlak xn kurang x. Ini tadi menurut yang di atasnya kurang dari epsilon. Sehingga dari sini kita sudah punya bahwa dengan kata lain untuk setiap epsilon besar 0 terdapat k elemen asli seperti di atas, sehingga untuk semua n yang besar sama dengan k berlaku bahwa mutlak dari mutlak xn kurang mutlak x itu kurang dari epsilon, atau terbukti bahwa xn mutlaknya itu konvergen ke mutlak x. Saya rasa seperti itu.